Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita baik yang terhormat Ustaz Zulkifli STHIM THI selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen Qurani, dan teman-teman yang sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Rosanti Kadir, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan memaparkan materi tentang investasi Qurani. Baik, dalam Islam, kegiatan investasi yang dilakukan wajib terikat pada syariat Islam. Oleh karena itu, siapapun yang ingin terlibat dalam investasi harus memahami hukum-hukum syariat secara seksama. Dengan begitu, ia bisa terhindar dari investasi yang diharamkan dalam Islam. Yang akan kita bahas antara lain yaitu pengertian investasi, faktor-faktor investasi, pandangan dalam Al-Quran, dan tujuan investasi dalam Al-Quran. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya karena dalam suatu benda, lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu, yaitu dari pengertian definisi investasi. Investasi Qurani adalah bentuk aktivitas ekonomi sebab setiap harta ada zakatnya. Jika harta didiamkan yaitu tidak diproduktifkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Yang salah satu hikmah dari zakat yaitu mendorong setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat kecuali keuntungannya saja. Ini bagaimana kita melihat urgensi investasi dalam Islam, yaitu tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta menggunakannya tidak dan yang kedua tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Yang ketiga, keadilan pendistribusian pendapatan. Yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha, yaitu antara adil dan tidak. Di sini kita akan melihat beberapa ayat tentang seruan untuk berinvestasi dalam Islam, yaitu Quran Surah Al-Hajj ayat 8 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 dan Quran Surah Luqman 34 dan Quran Surah An-Nisa ayat 9. Di sini coba kita lihat ke Quran Surah ayat Hasyr ayat 8. Yang dimana dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat itu mengandung anjuran moral untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat. Karena dalam Islam, semua jenis kegiatan kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai akhirat juga, seperti kegiatan investasi ini. Di sini kita akan melihat perbedaan menabung dan investasi. Menabung yaitu menyisihkan uang untuk kebutuhan jangka pendek maupun dana darurat, dapat diambil kapan saja, imbal hasil pasti dan relatif rendah serta risiko rendah. Contohnya yaitu tabungan bank. Sedangkan investasi kita bisa melihat yaitu mengembangkan uang yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan, memerlukan waktu untuk mencairkan dana. Contoh, baik kita melihat lagi tujuan investasi dan manfaat investasi dalam Islam dan Al-Quran. Tujuan investasi yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang dan mengurangi tekanan inflasi, dan investasi jangka pendek dan jangka panjang, dan dorongan untuk menghemat pajak. Sedangkan manfaat investasi yaitu ekonomi dan sosial, yaitu meningkatkan pendapatan pemerintah dan pelayanan pemerintah, dan memanfaatkan dana yaitu dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dan dalam rangka manajemen kas, memanfaatkan surplus yaitu anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang. Nah, di sini kita bisa melihat yaitu Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat ini yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin. Salah satu cara umat mencapai kesejahteraan itu adalah dengan melakukan kegiatan investasi. Sekarang kita lihat gambar ini.
Jenis investasi yaitu antara lain deposito, saham, properti, reksadana, dan emas. Investasi terbagi dua, yaitu financial asset dan non-financial asset. Financial asset yaitu pasar uang, obligasi, saham, reksadana, mata uang asing, dan sebagainya. Non-financial asset yaitu perhiasan, tanah, rumah. Lihat pada gambar ini, yaitu tingkat risiko investasi bisa disesuaikan dengan diri Anda, yaitu menjadi tolak ukur kesiapan untuk menerima kerugian yang mungkin terjadi. Bentuk umum investasi yaitu ada investasi langsung dan investasi tidak langsung, di mana investasi langsung yaitu pada barang, produk, dan modal kerja, sedangkan investasi tidak langsung yaitu investasi pasar uang, investasi pasar modal. Lihat pada gambar ini, perhatikan gambar ini, ada tabungan, ada deposito, ada emas, obligasi negara, dan saham. Semua berbeda-beda persen. Dan sekarang kita lihat lagi pada gambar ini. Sekarang kita uji apa jenis investasi yang ingin Anda coba dalam waktu dekat ini, yaitu reksadana, saham, logam mulia, properti. Baiklah, kita masuk pada penafsiran ayat atau surah yang terkandung dalam investasi kali ini, yaitu Quran surah Yusuf ayat 47 sampai 49, yang dimana dalam surah itu di sini kita bisa melihat arti surah Yusuf, yaitu Yusuf berkata supaya kalian bertanam 7 tahun, yaitu lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kalian tuai hendaklah kalian biarkan di bumi kecuali sedikit untuk kalian makan, kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit yang menghabiskannya apa yang kalian simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari yaitu bibit gandum yang kalian simpan, kemudian setelah itu akan datang tahun padanya diberi hujan dengan. Dan sekarang kita melihat juga pada Quran surah An-Nisa ayat 9, di mana dan artinya itu, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sendiri meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ini terkandung dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. Baik, kisah Nabi Yusuf menggambarkan sebuah iklim investasi yang dilakukan oleh sebuah negara yang selalu memperhatikan kesejahteraan pada hari yang akan datang, persiapan menuju hari esok yang tidak jelas dan terjadinya dan tidak diketahui secara pasti, mengisyaratkan kepada semuanya. Itu tadi ayat yang terkandung dalam investasi. Dan sekarang kesimpulannya itu Islam sangat menganjurkan seseorang untuk investasi, yaitu menabung. Berarti karena dengan menabung seseorang mesti mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang, dan manfaat harta yang kita miliki saat ini yaitu mengelola dan mengembangkannya merupakan hal yang dianjurkan dalam Al-Quran, salah satunya yaitu menabung. Sekian materi yang bisa saya paparkan sampai saat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekira ada kesalahan itu datanya dari saya sendiri, dan jika ada benarnya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya pamit undur diri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.